Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Nurjailta Harahap, NPM 2014-01118 dari Prodi PGSD kelas 2C semester 2. Nah, dan di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Menguasai Prinsip Pengembangan Media. Perkembangan teknologi informasi beberapa tahun kebelakangan ini berkembang dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga dengan perkembangan ini telah mengubah paradigma masyarakat dalam mencari dan mendapatkan informasi, yang tidak lagi terbatas pada informasi surat kabar, audio visual, dan elektronik, tetapi juga sumber-sumber informasi lainnya yang salah satu diantaranya melalui jaringan internet. Salah satu bidang melalui jaringan internet yang mendapat dampak yang cukup berarti bidang pendidikan, di mana pada dasarnya pendidikan merupakan suatu proses komunikasi dan informasi dari pendidikan kepada peserta didik yang berisi informasi-informasi pendidik. Media pembelajaran adalah salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran sebagai salah satu sumber belajar dapat membantu guru memperkaya wawasan siswa. Berbagai bentuk dan jenis media pembelajaran yang digunakan oleh guru akan menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi siswa. Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu efektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pembelajaran. Untuk itulah maka kami mencoba membahas tentang pengembangan media pendidikan. Perkembangan media pembelajaran. Pada awal sejarah pendidikan, guru merupakan salah satu sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber belajar itu kemudian bertambah dengan adanya buku. Pada masa itu, kita mengenal tokoh bernama Johann Amos Chemnitz yang bercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditujukan untuk anak sekolah. Buku tersebut berjudul Orbis Sensorium Pictus atau Dunia Tergambar, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1657. Penulisan buku itu dilandasi oleh suatu konsep dasar bahwa tidak ada sesuatu dalam akal pikiran manusia tanpa terlebih dahulu melalui pengenderaan. Dari disinilah para pendidik mulai menyadari perlunya sarana belajar yang dapat memberikan rangsangan dan pengalaman belajar secara menyeluruh bagi siswa melalui sumber indera, terutama indera pandang dengar. Pada mulanya, media hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar atau teaching aids. Alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya model objek, dan alat-alat lain seperti foto, gambar atau ilustrasi, sketsa atau gambar garis. Grafik bagian chord dan gabungan dari dua bentuk atau lebih dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap dan daya ingat siswa dalam belajar. Jadi, dengan masuknya pengaruh teknologi audio pada sekitar abad ke-20, alat visual untuk mengkonkretkan ajaran ini dilengkapi dengan alat audio, sehingga kita kenal dengan audio visual atau audio visual aids atau apa. Maka lahirlah peralatan audio visual pembelajaran. Usaha-usaha untuk pelajaran abstrak menjadi lebih konkret telah dilakukan. Dalam usaha itu,
Eggerdell membuat klasifikasi 11, tingkatkan pengalaman belajar yang paling konkret sampai yang paling abstrak. Klasifikasi tersebut kemudian dikenal dengan nama kerucut pengalaman atau cone of experience. Dari Eggerdell, para pendidik sangat terpikat dengan kerucut pengalaman itu, sehingga pendapat Dell tersebut banyak dianut dalam pemilihan jenis media yang paling sesuai untuk memberikan pengalaman belajar tertentu pada siswa, yaitu verba, simbol, visual, radio, film, TV, wisata, demonstrasi, partisipasi, observasi, pengalaman langsung. Pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat bantu audiovisual yang berguna sebagai penyaluran pesan, begitupun dalam dunia pendidikan. Alat audiovisual bukan hanya dipandang sebagai alat bantu guru saja, melainkan juga berfungsi sebagai penyalur pesan belajar. Sayangnya, waktu itu faktor siswa yang merupakan komponen utama dalam pembelajaran belum mendapat perhatian khusus dalam dunia pendidikan. Pada tahun 1960, para ahli mulai memperhatikan siswa sebagai komponen utama dalam kegiatan pembelajaran. Pada saat itu, tingkah laku atau behavior dari B.F. Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media dalam pembelajaran. Teori ini telah mendorong diciptakannya media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Produk media pembelajaran yang terkenal sebagai hasil teori ini adalah diciptakannya teaching machine atau mesin pengajaran dan program instruction atau pembelajaran terprogram. Media yang tidak lagi hanya dipandang sebagai alat bantu guru, melainkan telah diberi wewenang untuk membawa pesan belajar, hendaklah merupakan bagian integral dari kegiatan belajar mengajar yang direncanakan secara sistematik dengan memusatkan perhatian pada siswa. Dengan demikian, kalau saat ini mendengar kata media, hendaklah kita tersebut diartikan dalam pengertiannya yang terakhir, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar, serta sarana pembawa peran dari sumber belajar ke penerima pesan belajar atau siswa. Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media belajar dalam hal-hal tertentu bisa mewakili guru menjadikan informasi itu didesain dan dikembangkan secara baik, maka fungsi itu akan dapat diperankan oleh media meskipun tanpa adanya guru. Peranan media yang semakin meningkat ini sering menimbulkan kekhawatiran bagi guru. Namun sebenarnya hal itu tak perlu terjadi. Seandainya kita menyadari betapa masih banyak dan beratnya peran guru yang lain. Memberikan perhatian dan bimbingan secara individu kepada siswa merupakan tugas penting guru yang terkadang kurang mendapat perhatian. Hal ini mungkin karena waktu yang ada telah banyak tersita untuk tugas penyajian materi pembelajaran. Kondisi semacam ini akan terus terjadi selama guru masih menganggap bahwa dirinya merupakan sumber utama atau apalagi satu-satunya sumber bagi siswa. Padahal jika guru bisa memanfaatkan berbagai media pembelajaran secara baik, maka guru dapat berbagi peran dalam media. Percayakanlah sebagai peran kita kepada media pembelajaran adalah menciptakan kondisi sedemikian rupa agar siswa dapat belajar. Proses kegiatan akan terjadi jika siswa dapat berinteraksi dengan terjadi berbagai sumber belajar. Untuk itu, guru bisa lebih banyak menggunakan waktunya untuk menjalankan fungsinya sebagai penasehat, pembimbing, motivator, dan fasilitator dalam kegiatan belajar. Pengertian guru dan media pembelajaran. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para siswa.
dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi yang mencakup tanggung jawab wibawa dan disiplin. Berkenal dengan wibawa, guru harus memiliki kelebihan dan merealisasikan nilai spiritual, emosional, moral, sosial, intelektual dalam pribadinya. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya iri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.